Nah, jadi ini penyimpangan yang pertama tadi ya, adalah atapisme. Jadi biasanya ditanyakan ya kalau kita menyilangkan apalah nanti soalnya, boleh rose dengan single atau misalnya walnut dengan yang mana yang kita. Makanya konsepnya kemarin yang penting kalian tahu mencari gamet ya, kemudian dari gamet itu kita buat persilangan. Nah, seperti ini maka akan ketemu nanti berdasarkan ini ya kodenya. Kalau R besar P besar pokoknya walnut nih. Nah, yang R P kecil itu rose. Kalau ada P besarnya 1 PA dan yang semuanya kecil single. Ini yang pertama. Baiklah, kita lanjut ya untuk penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua. Bentar, agak lama ya. Yang kedua disebut polimeri ya. Poli itu artinya kan banyak ya. Jadi di sini polimeri adalah sifat yang muncul dari sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mempengaruhi karakter dari dan bagian yang sama dari suatu organisme. Kita lihat contoh saja di sini. Jadi misalnya kita menyilangkan ya gandum, ada yang berwarna merah. Nah, ternyata kok warnanya bisa beda-beda ya, ada merah tua, merah muda, ada yang merah terang. Ini karena dipengaruhi dari banyaknya nanti jumlah M besar ya, gamet M besar ini pada suatu genotip ya dari keturunannya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Kita menyilangkan misalnya gandum yang berwarna merah ya, kemudian dengan yang di sini warna putih. Nah, maka kita akan mendapatkan F1 ya, keturunan pertama ini, M1 ini ya, dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya disuruh mencari keturunan kedua. Nah, keturunan kedua di sini dari menyilangkan F1 dengan F1. Maka kita akan lihat hasilnya. Nah, oh ini enggak ada. Nah, ini tabelnya ya. Oh, tadi sudah di screenshot ya anak-anak ya, sambil di screenshot ya. Yang tadi Sudah, Ibu. sudah ya, ini juga ya. Nah, jadi kita temukan di sini kalau di sini M-nya ada 4, yang besarnya 4 ya, maka dia merah tua hasilnya. Kalau M besarnya cuma 3, maka merah. Kalau M besarnya cuma 2, nih seperti ini ya, merah muda. Kalau M besarnya cuma 1, maka merah terang. Nah, kemudian kalau semuanya M kecil atau tidak ada M besarnya, maka dia berwarna putih. Nah, sehingga ditemukan secara total nanti warna merah berbanding putih itu adalah 15:1. Nah, seperti itu ya. Makanya biasanya kalau dalam hereditas manusia, kok misalnya dari anaknya 7, 6 orang itu mirip-mirip, misalnya 1 orang kok beda banget gitu ya. Nah, mungkin yang putihnya ini ya, kalau ibarat di sini persilangan pada gandum ya. Nah, begitu juga dalam pola hereditas manusia, kadang seperti itu ya, dalam satu keluarga semuanya mirip, 1 orang aja yang beda misalnya ya. Nah, bukan berarti dia anak angkat gitu ya misalnya, walaupun dia benar anak orang tuanya bisa terjadi ya dengan pola yang seperti ini tadi ya. Itu ya gambarannya ya. Sudah ya di screenshot, kita lanjut yang ketiga. Bisa ya anak-anak ini ya. Makanya kalau kemarin sudah menguasai ya yang hukum Mendel 1-2 sebenarnya nggak masalah nih mau bentuknya bagaimanapun. Ini hanya ketelitian saja nanti mengerjakannya, karena ini sudah ditentukan ya untuk pola hasilnya ini akan diinformasikan di dalam soal biasanya. Kemudian kita lanjut, ini contoh soal ya. Nah, ini anak-anak contoh soal, misalnya di sini tanaman gandum bergenotip, ini ya genotipnya disilangkan dengan
genotip yang ini. Nah, Ibu nggak usah sebutkan ya, dilihat sini. Kemudian apabila F1-nya menghasilkan keturunan sebanyak 400 tanaman. Ditanyakan berapakah ya jumlah keturunan yang memiliki genotipnya kecil semua ini ya, M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil ya. Nah, maka kita seperti kemarin ya, tinggal kita silangkan ini dari induk. Nah, kan gampang ya, kita tulis dulu induknya, mana tadi ya. Satunya dan ini pasangannya, kita tulis di sini. Kemudian cari gametnya seperti kemarin, gamet ya. Mencari gamet pakai diagram Garpu kemarin ini kita lihat yang heteronya ada 2, berarti nanti ketemunya 2 pangkat 2. Ada 4 gamet ya. Ini kita ketemu 4. 1, 2, 3, 4. Yang di sini heteronya cuma 1, berarti 2 pangkat 1. Berarti kita ketemunya 2 gamet nih, 1, 2. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Ingat ya, yang pertama nanti kita masukkan di yang bagian horizontal. Yang gamet kedua kita masukkan di bagian vertikal, baru kita cari di sini ya. Yang ditanya yang ini kan, nah kita nggak perlu lah tulis ya, kita hanya mencari yang ini saja. Kalau yang ini nggak mungkin ya, karena semuanya ada M besar nih satu baris. Ini juga ada M besar, di sini ada M besar, ini ada M besar. Yang ditanya cuma yang ini. Maka kita menemukan 1 dari totalnya ada 8 kan anaknya ini ya. 1 banding 8 ya, 1/8 kali jumlah total tanaman 400, maka kita mendapatkan 50 tanaman yang genotipnya M1, M1, M2, M2. Nah, jadi gambarannya kita punya tanaman gandum tadi yang berwarna merah ya, disilangkan dengan warna merah, tapi kok anaknya ada yang putih. Nah, yang putihnya kita hanya bisa hanya mendapatkan 1/8 ya dari total tanaman. Jadi hanya 50 saja nanti yang ketemunya yang berwarna putih. Nah, itu ya contoh soalnya. Kita lanjut. Ini yang ke-3, kriptomeri ya, dari penyimpangan hukum Mendel ya. Kripto itu tersembunyi artinya. Jadi bisa jadi kita lihat di sini ada sebuah bunga ya. Bunga berwarna merah. Kita silangkan dengan berwarna putih. Tapi kok anaknya ada yang ungu? Nah, ini yang disebut kriptomeri, tersembunyi kan? Induknya tidak ada yang ungu, tiba-tiba anaknya ungu. Makanya ini namanya kripto tadi ya. Ada yang tersembunyi ya. Nah, di sini kita lihat persilangannya. Misalnya kita mau mencari F2 ya, keturunan kedua. Menyilangkan antara F1 dengan F1. Nah, ini langsung ya. Seperti ini. Jadi kalau nanti yang ungu ini kita lihat dari polanya sini ya. Kalau A semua, A besar yang muncul maka merah. Kalau B besar yang muncul maka putih. Kalau semuanya kecil otomatis putih ya, tidak ada pigmen warna. Nah, jadi yang membawa merah itu A besar ya, yang membawa putih itu B besar. Tapi kalau A besar ketemu B besar maka munculnya warna ungu. Nah, jadi kita lihat di sini caranya. Semua yang ada A besar B besar ini ungu ya, kita tulis ungu semua. Nah, yang ketemu A dengan B besar itu ungu. A, B besar, ungu. Sedangkan yang A besar saja, yang lainnya kecil maka merah. Nih, A dengan yang lainnya kecil maka merah. Kalau B besar saja yang lainnya kecil maka putih. Sehingga kita menemukan keturunan dengan rasio tadi. Bentar ya, rasionya tadi berapa ketemunya? Merah banding putih banding ungu ya. Nah, ini perbandingannya ungu ya banding merah banding putih ya. Ini kita hitung tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ungunya 9, merahnya 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian putihnya 4 ya. Berarti 9 banding 3 banding 4. Nah, itu ya. 4. Ntar ada yang masuk lagi. Kalau bisa jangan terlambat ya, supaya penjelasannya tidak ketinggalan ya. Baiklah, kita lanjut. Yang keempat,
Oh, ini contoh-contoh ya soal. Nanti silakan saja di buku ada ya. Kalian cari di buku latihannya. Yang penting sudah paham ya. Ini sekarang yang keempat, epistasis, hipostasis. Nah, ini adalah interaksi antara gen dominan mengalahkan gen dominan lainnya. Nah, jadi ada istilah epistasis, ini artinya menutupi, dan hipostasis ditutupi. Nah, ini contohnya. Misalnya di sini warna B besar, ini kan dominan ya, terhadap B kecil. Nah, jadi kalau nanti B besar ketemu B kecil, maka muncul warna kelabu. Nah, ini C besar coklat, sedangkan C kecil putih. Ketika C besar bertemu C kecil, maka muncul warna coklat. Tetapi di sini B besar lebih dominan daripada C besar. Nah, ini yang disebut dengan epistasis. Artinya B besar menutupi C besar. Maka yang B besar ketemu C besar, munculnya nanti akan kelabu. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang C disebut hipostasis, artinya dia tertutupi. Nah, itu ya saja. Nanti jadi kita tergantung soalnya. Ini kita lihat di sini. Ketika B besar ketemu C besar, maka munculnya kelabu ya. Ini kelabu yang ini. Tapi kalau C besar saja, maka muncul coklat. Kalau B besar saja, muncul nanti kelabu. Ya, jadi lebih banyak yang kelabu nanti. Kalau setiap muncul B besar, maka dia kelabu semua ya. Nah, ini. Kecuali kecil semua nanti warnanya putih. Ini contoh dari epistasis hipostasis. Nah, kemudian yang kelima, ini yang terakhir dari hukum Mendel ya, gen komplementer ya, berinteraksi saling melengkapi sehingga muncul fenotip baru. Nah, ini. Jadi misalnya dalam induknya tidak ada ya, tapi setelah bertemu dengan gen lain baru muncul fenotip yang baru. Ini kita lihat contohnya. Misalnya di sini persilangan bunga, dua bunga itu putih dua-duanya bunganya ya, tapi kita kan tidak tahu genotipnya. Ternyata dari genotipnya C besar dan ini C P besar. Setelah bertemu ternyata C besar dengan P besar ketemunya ungu. Nah, padahal putih semua tapi kok munculnya ungu. Beda dengan yang sebelumnya ya. Yang atapisme tadi itu kan merah dengan putih muncul ungu. Dua-duanya kan beda. Tapi kalau ini sama-sama putih tapi anaknya juga bisa muncul warna lain. Nah, maka inilah yang disebut komplementer ya. Jadi setiap nanti yang berupa C besar, P besar, maka munculnya jadi ungu nih ya, ketemu. Nah, yang ini C besar saja putih. Yang lainnya putih semua ya. Nah, seperti itu. Ini ketemunya 9:3:3:1. Nah, yang penting ini konsepnya saja ya, diketahui. Seolah ya gampang ini. Nah, silahkan ini kita mungkin sampai itu dulu ya. Silakan ada yang bertanya? Bisa ke slide sebelumnya, Kak, Bu. Yang mana? Yang komplementer. Belum di Komplementer. screenshot, Bu. Bentar ya. Oh, belum di screenshot ya. Yang ini silahkan screenshot dulu sudah. Baik, Bu. Terima kasih sudah, Bu. Iya, silakan ada yang ditanyakan. Ibu boleh lihat dari awal, Kak, Bu. Boleh lihat dari awal, Kak, Bu. Soalnya jaringannya jelek tadi. Mau di screenshot? Iya. Bentar. Bentar dulu ya. Nah, silakan. Ini yang pertama. Sudah? 1, 2, 3. Udah ya? Lanjut? Iya, udah, Ibu. Lanjut, Ibu. Bentar, agak lambat berpindahnya.
nggak usah ya. Lanjut ya, ini nggak perlu ya. Nah, silakan ini dicatat dulu. Jadi pola hereditas yang akan kita pelajari tadi ada semuanya ada 7 ya. Penyimpangan hukum Mendel yang pertama, penyimpangan semu tadi ada 5. Nah, ini satu-satu nanti kita bahas ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ya yang 2 sampai ke 7 ini. Sudah? Iya, Bu. Sudah. Nah, silakan ini yang penyimpangan semu hukum Mendel ada 5. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Yang pertama tadi atapisme. Kita melihat persilangan pada jengger ayam yang berbeda. Nah, maka ditemukan perbandingan ini ya 9331 jika menyilangkan antara Rose, PA, kemudian F1-nya walnut kita silangkan antara F1 dengan F1. Sudah yang ini? Sudah, Bu. Kita lanjut. Yang kedua, ini kelihatan ya kalau yang ini dari sini saja Ibu screenshot. Bisa? Sudah yang ini? Bisa, Bu, bisa. Polimeri, kemudian ini ya lanjutannya. Contoh. Maaf ini mungkin tidak sesuai ya halamannya karena buku yang lama ya, halaman 124. Buku kalian juga banyak contoh soalnya nanti bisa dilihat. Sudah ini di screenshot? Sudah, Bu. Lanjut yang slide 8. Nah, cryptomery. Sudah? Yang ke-9 ini untuk latihan boleh ya, mau dicatat nanti dicatat. Lanjut ya. 10. Sudah? Nih yang ke-10. Sudah, Bu. Nanti bisa dilihat di samping ini maksud Ibu ya, jadi tahu urutannya kan ada di sini ya. Nah, yang ke-10 ini epistasis, hipostasis, nggak perlu digambar ya, ini cukup dicatat ininya saja nantinya. Gambarnya nggak usah. Sudah ya, lanjut yang slide 11, gen komplementer. Sudah? Sudah, Bu. 12. Nah, ini contoh persilangannya. Sudah ya? 13. Ini. Sudah? Nah, ini soal latihannya silahkan saja ya untuk belajar ya. Ibu tidak jadikan PR ya, silahkan berlatih saja ini untuk meningkatkan pemahaman ya. Ini silahkan dicatat saja nanti untuk latihan. Ini juga yang kedua ini. Demikian mungkin untuk hari ini kita sampai penyimpangan semu dulu ya. Nanti kita lanjut setelah itu. Ada Ibu, lagi? maaf Bu. Ya? Yang mana? Bisa slide sebelumnya Kak Bu yang setelah komplementer. Setelah Tadi nggak sempat ini screenshot yang ini soalnya sambil nyatat. yang ini sudah. Yang mana? Slide setelah komplementer Bu. Setelah ini kan komplementer ini. Ini ya? Iya Bu. Oh iya. Sudah? Bu, setelahnya nih Bu. Yang ini. Iya Bu. Next Ibu.
Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ini sudah contoh soalnya. Sudah, Bu. Ini juga ya. Ya. Demikian anak-anak sekarang yang belum absen, silakan ya Ibu share kembali link absennya.